Kenapa nih, Bi? COVID-19 ini bukannya hilang tapi semakin parah. Abi, selain itu bagaimana nih, Bi, cara menghadapi peraturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah kepada masyarakat, sementara roda perekonomian semakin melemah, usaha banyak yang tutup, dan banyak anak-anak yang minim mendapat pendidikan karena tidak semuanya menggunakan handphone. Sebenarnya dengan metode itu kalau masyarakat sadar, terutamanya itu orang Muslim gitu loh, pasti tahu itu udah obatnya COVID sebenarnya. Masya Allah. Apakah vaksin itu diyakini betul untuk bisa memusnahkan virus ini, sementara itu semuanya kuasa Allah gitu, Bi? Betul. Kadang ada yang berpikiran seperti itu tuh, bagaimana itu? Dan satu lagi terakhir, kemarin Syekh Ali Jaber lagi tablik akbar ya di Lampung, ditikam orang, dan yang naasnya, Bi, sang penikam itu rata-rata divonis gila, Bi, tapi setelah ditelusuri bukan orang gila. Bi, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bi. Ya. Yang mungkin Bang Wawan harap jawaban dari Abi ini dapat menjadi penerangan dan penjelasan buat kita semua ya, Bi. Siap, insya Allah. Ya, ini seputar permasalahan COVID-19. Kenapa nih, Bi? COVID-19 ini bukannya hilang tapi semakin parah dan seolah-olah menimbulkan tanda tanya besar buat masyarakat kepada pemerintah dan juga mungkin apa yang terjadi sebenarnya ini gitu loh. Allahu Akbar. Penyebab COVID saban hari, saban bulan, saban berganti tahun. COVID namanya COVID-19. Apa penyebabnya? Karena Masya Allah begitu luar biasanya Allah memberikan penerangan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk bumi itu ketika aku berikan atau tidak musibah semakin meningkat imannya, kemudian semakin dekat denganku, semakin takut denganku, semakin banyak amalnya, aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai dengan ke bumi. Masya Allah. Lihat, kemarin waktu COVID pertama kali, iman manusia kencangnya bukan main. Ya, semuanya salat sunat duha, semuanya salat sunat tahajud, semuanya salat sunat hajat, baca Quran, ditambah lagi dekat dengan bulan suci Ramadan. Allah buka pintu keberkahan, langit yang warnanya mulai hitam jadi bersih, air laut yang mulai keruh jadi membiru. Masya Allah. Keberkahan Allah dari langit sampai ke bumi, sampai ke dasar laut pun Allah berikan. Apa yang terjadi? Kita menghirup udara segar. Kemudian apalagi Masya Allah banyak manusia yang menjaga kesehatannya, ya, karena kan iza azamta fatawakal Allah. Allah suruh kita berazam, berusaha, berikhtiar, baru tawakal. Apa yang dilakukan oleh manusia waktu itu yaitu menjaga kesehatannya. Bagaimana menjaga kesehatannya? Dengan cara dia mohon maaf lahir batin berolahraga di jam 10 atau berjemur minimal. Masya Allah. Nah, tapi ketika new normal datang, kemudian semuanya anjak, semuanya hancur, semuanya turun. Iman bukan naik, semakin turun. Saya kalau banyak nanya kepada jamaah, iman kita ini naik atau turun? Jawabannya naik turun katanya. Suruh pilih salah satu, dua-duanya pilihnya. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian apalagi banyak orang yang tidak takut ketika new normal. Apa yang terjadi? Subhanallah, begitu luar biasanya. Ya, mereka mampu berbuat maksiat, mereka mampu berbuat korupsi, mereka mampu berbuat kezaliman, ya. Sampai-sampai kita lihat Allahu Akbar, ada orang yang nekat membunuh ulama, ada orang yang nekat menusuk ulama, bahkan ada yang nekat membunuh kiai, ada yang nekat membunuh imam. Kita kejadian di Pekanbaru, yaitu imam besar Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera, ya, yang bernama Al-Mukarram wal Muhtaram wal Fadil Al Ustadz Yazid. Ini kan luar biasa. Allahu Akbar. Jadi iman harusnya semakin diberikan oleh Allah, musibah COVID semakin naik, semakin takut kepada Allah, kemudian semakin dekat dengan Allah, kemudian kita semakin banyak amal soleh. Ini penyebabnya Bang Wawan, ya. Apa sebab daripada COVID itu semakin Allah hantamkan terus untuk penduduk kota bumi ini? Karena Allah berkata, "Lau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk bumi itu semakin beriman, Allah akan hapuskan COVID dan corona ini.
Masya Allah. Jadi ini penyebab pertama. Yuk kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita. Banyak kalam Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang semakin dekat kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesusahannya. Ya, mudah-mudahan kita yang belum kena ini dikategorikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa atau semakin takut kepada Allah, semakin meningkat imannya. Ya, iman ya, bukan yang lain. Ya. Baik. Kemudian apalagi Allah punya janji lagi. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya. Kata Allah, ketika orang yang beriman tersebut, apapun yang dimintanya, apapun yang diucapkannya, Allah akan kabulkan. Ya ayyuhallazina amanu ud'uni astajib lakum. Hai orang-orang beriman, ketika kau berdoa, aku akan kabulkan. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang meningkat. Ya kan? Nah, makanya oleh sebab itu, yuk sama-sama ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mukmin tapi tak beriman. Ya kan? Banyak sekarang orang kan mukmin itu kan orangnya, iman itu amalnya. Dia orang mukmin tapi tak beriman. Kenapa? Karena dia keturunan dari orang mukmin. Seperti itu, Bang. Baik, Abi, itulah kaitannya antara COVID-19 dengan peradaban manusia zaman sekarang. Karena mereka belum juga introspeksi diri, masih berbuat jahiliyah, masih suka berzina dan lain-lain sebagainya ya, Bi. Bahkan sampai-sampai membunuh ulama, menganiaya ulama, itu pun sedang sembahyang ya, Bi. Sedang sholat itu loh. Yang di Sumatera Selatan itu sedang meninggal imamnya, dengar-dengarnya. Masya Allah. Abi, selain itu bagaimana nih, Bi, cara menghadapi peraturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah kepada masyarakat, sementara roda perekonomian semakin melemah, usaha banyak yang tutup, dan banyak anak-anak yang minim mendapat pendidikan karena tidak semuanya menggunakan handphone. Bahkan ada juga orang tua yang terlihat tidak mampu memberikan kuota anaknya, memfasilitasi handphone untuk anaknya. Ini bagaimana ini, Bi? Sementara pemerintah kita tuh selalu memberikan peraturan yang seolah-olah seluruh masyarakat mampu gitu untuk melaksanakan itu semua gitu. Allahu Akbar. Allah punya kalam, na'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Siapa orang tersebut? Orang yang semakin meningkat imannya, semakin takut kepada Allah, semakin banyak amalnya. Fa inna ma'al usri yusra, Allah bilang 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah bilang di setiap kesusahanmu aku berikan jalan keluar, kemudahan. Dan maka di setiap kesusahan itu sesungguhnya aku berikan jalan keluar. Jadi sebenarnya ada begitu banyak jalan keluar yang begitu dahsyat Allah berikan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ketika kita mentaati peraturan, contoh maaf di Jakarta sudah mulai diberlakukan kembali PSBB ya, alias di lockdown kembali. Tapi tidak, perekonomian tidak begitu turun banget. Tapi alhamdulillah banyak terjadi pencegahan. Apa yang terjadi yaitu saat ini adanya fasilitas teknologi. Artinya umat Islam juga harus pintar teknologi supaya nggak jatuh-jatuh banget. Ya kan? Sekarang semua di teknologi itu sekali buka AirTag semuanya ada. Keluar semua dari kejahatan, dari keburukan, dari kebaikan maupun yang terbaik. Ada semua ya. Bahkan Al-Qur'an pun sudah bisa di-download. Nah, di hadis Nabi pun sudah di-download. Kita pun sudah bisa tatap muka lewat jarak jauh. Apalagi kan anak-anak sering tiap malam tuh. Ya kan ngangguin Nabi kan. Mungkin Zoom berapa orang kan gitu. Nah, jadi ini kehebatan alat digital ya. Terus bagaimana yang tidak mampu? Disinilah perannya pemerintah. Jadi dalam artian iza azamta fatawakal Allah. Kita bikin peraturan saat ini yang namanya PSBB. Tapi bagaimana dengan perekonomian? Yuk, mari sama-sama kita lihat di awal-awal. Masyarakat tenang waktu di lockdown. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang heboh. Kenapa? Maaf, sembako semuanya datang. Ya, bahkan mohon maaf, Bapak Presiden kita turun pakai mobil RI satunya, ya membagi-bagikan beras, walaupun orang sambil berlari-lari, ya sambil berkejar-kejaran. Untung nggak tersungkur.
bersyukur kan gitu. Masya Allah, sambil Jadi kemudian apalagi kita lihat alhamdulillah pemerintah betapa hebat dahsyatnya ya, di tanah air kita di Pekanbaru Riau ini memberikan juga ya orang-orang kaya yang kelebihan rezeki, menghantarkan juga ke Cahyati beras, sembako dan segala macam yang kita hantarkan juga ke tempat panti asuhan anak yatim dan segala macamnya. Nah kemudian apalagi yang paling hebatnya pemerintah waktu itu menjalankan mobil yang untuk menyiram desinfektan. Tapi itu awal-awal saja. Sekarang sudah nggak ada lagi. Itu dia. Nah jadi bagaimana untuk meningkatkan ekonomi? Saat ini perbanyaklah bersedekah, karena sedekah akan menaikkan ekonomi kita. Saat ini perbanyaklah kita membantu orang. Sedekah yang paling hebat itu tingkatannya kata Nabi Muhammad adalah saat kita dalam darra, kesusahan. Masya Allah. Ya, orang kalau sedekah hanya dalam keadaan lapang enak, udah biasa. Tapi ada yang paling luar biasa, orang yang sedekah saat dia dalam kondisi yang terjepit. Seperti itu. Nah, bagaimana lagi? Ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah mengikuti aturan main dari pemerintah. Betul sekali. Ya kan? Apalagi saat ini mohon maaf pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi pebisnis, bagi pengusaha boleh memasukkan karyawannya tapi tidak boleh lebih dari 25 orang kan gitu. Nah, dengan aturan tetap menggunakan kalau di Pekanbaru namanya PSBM ya, dengan kategori 3M. Satu, mencuci tangan, ya kan? Yang kedua, mencuci mulut, hidung. Yang ketiga, menggunakan masker. Ya kan? Yang keempat apa? Untuk selalu senantiasa menjaga, menggunakan sarung tangan. Sarung tangan juga bisa. Kalau ada yang lupa. Ya, kemudian yang paling penting kalau sebagai ngaku umat Islam nggak perlu cuci tangan saja. Cucilah anggota tubuh kita 5 waktu dengan baik dan benar. Insya Allah COVID nggak akan ada. Amin. Betul sekali. Karena kan selesai wudhu tuh ada doanya. Allahumma ja'alna minal muhsinin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertambah baik, jadikan kami orang yang bertambah suci, jadikan kami termasuk golongan hamba yang saleh dan soleha. Insyaallah ketika itu kita lakukan, itu akan membuat perekonomian juga naik karena kita bekerja tanpa ada rasa takut dan khawatir karena kita selalu mencuci semua anggota tubuh. Tapi sebenarnya Bi, kalau seandainya jemaah ataupun masyarakat tahu filosofi ambil wudhu, itu menarik air sampai ke batang hidung ya kan, itu otomatis rongga pernapasan kita tercuci. Dan juga satu lagi ada yang namanya berkumur-kumur. Itu juga membersihkan rongga mulut ya. Sebenarnya dengan metode itu kalau masyarakat sadar, terutamanya itu orang muslim gitu loh, pasti tahu itu udah obatnya COVID sebenarnya. Masya Allah. Iya, jadi 5M. M yang terakhir makan pete sama jengkol. Insyaallah orang kan jaga jarak ya dia. Masya Allah. Baik Abi. Baik, siap. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Bi. Ini pertanyaannya mungkin sedikit asing gitu Bi. Asing itu gini. Kalau kita yakin akan kekuasaan Allah Bi, tapi kenapa negara-negara yang memiliki kepintaran yang sangat luar biasa, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, masih menunggu dan juga percaya ciptaan manusia, yakni yang namanya vaksin gitu Bi. Kenapa kok udah didirikan PSBB, udah dilaksanakan penertiban dan lain-lain sebagainya, tapi masih juga menggantungkan diri dengan yang namanya vaksin? Apakah vaksin itu diyakini betul untuk bisa memusnahkan virus ini, sementara itu semuanya kuasa Allah gitu Bi? Betul. Kadang ada yang berpikiran seperti itu, bagaimana itu Bi? Ya, inilah dia saat ini ujiannya Allah yang begitu luar biasa dan dahsyatnya. Maka oleh sebab itu kita juga harus mengantisipasi untuk mengeluarkan statement-statement. Maka kalau kita kaitkan dari kalam Allah, wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kita betul orang beriman harus bertawakal kepada Allah. Sudah serahkan diri sama Allah. Tapi Allah minta juga kita supaya usaha dulu, ikhtiar dulu. Nah, sebenarnya sumber daya alam Indonesia ini begitu besar dan banyak. Maka wahai para orang yang sedang berada di dalam rumah sakit kena COVID, wahai para covidor ya, COVID lover ya. Jadi
Apa yang terjadi saat ini? Kita lihat minyak kayu putih saja bisa jadi obat. Betul sekali. Kemudian apalagi daun serai bisa jadi obat. Daun sirih bisa jadi obat. Ya kan? Bahkan apalagi jeruk bisa jadi obat. Iya. Sebenarnya sumber daya alam Indonesia ini kaya. Tapi sayang sumber daya manusianya kurang. Apa penyebabnya? Karena mohon maaf lahir batin kita tidak senekat orang-orang di luar sana. Orang di luar sana dia tidak beriman kepada Allah tapi dia nekat. Iya. Ya kan? Tapi dia bisa bahkan berani. Salah satu yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dia 6 bulan melakukan riset terhadap satu obat herbal yang tidak ada di Indonesia, cuma ada di 2 negara. 2 negara, apa itu? Satu negara Arab Timur, satu lagi negara Cina. Cina memang. Jadi kalau beli obat tersebut lewat Cina dulu. Allah Akbar. Stempelnya. Nah, coba main begitu cepatnya gerakan orang Cina. Iya. Terhadap obat tersebut. Nah, ini dia. Apa nama obatnya itu, Bi? Itu yang belum tahu. Belum tahu. Karena masih dirahasiakan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat minta kalau pemerintah mau menggunakannya, Adi Hidayat siap menyerahkan nama obat tersebut, menunjukkan jalur bagaimana proses untuk kalau kita ke dalam untuk mengimpor ya kan. Jadi dalam artian seperti itulah yang terjadi. Dan itu obatnya berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bawang tahu nih, Bi. Karena Bawang pernah baca kalam hadis yang mengatakan konsumsilah habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kecuali kematian. Betul. Jadi obat Nabi itu tidak bukan adalah obat yang berdasarkan daripada tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta mungkin hewan yang darahnya dagingnya halal dimakan. Ya kan? Bahkan soal masalah kencing onta pun itu bisa menyembuhkan penyakit berdasarkan daripada salah satu imam yang dari 4 mazhab, ya kan? Nah, jadi dan ada satu lagi yang mempermasalahkan itu jadi haram seperti itu. Jadi pada prinsipnya maka di Arab itu kencing onta pun sampai dijual. Kencing onta pun, masya Allah. Jadi pada prinsipnya sekarang ini adalah kita berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar kita apa? Kalau ngaku hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air, pakailah masker. Ya Hubbul waton minal iman, pakai masker, kita termasuk orang yang cinta tanah air. Cinta tanah air. Masya Allah, luar biasa. Pemerintah. Ya, kemudian berwuduklah setiap saat. Ketika batal wuduk, insya Allah. Karena berwuduk dalam keadaan yang tidak senang itu pahalanya lebih dahsyat. Dan Allah makin cinta serta malaikat menjaganya. Bagaimana wuduk yang dalam keadaan tidak senang? Udah bebedak, udah pakai alis, udah bercelana, pakai blush on. Seperti orang ditabok. Sayang dia mau wudhu ya, ini make up mahal kali nih gitu ya, Bi. Ya. Jadi kadang dia kentut, diam-diam, kejepit sampai nggak bunyi, dipaksa-paksain, bagaimana kentut bisa masuk balik. Dia tidak ambil wudhu lagi ya, Bi. Ya, jadi ini pemahaman gambarannya. Kemudian apa tawakal kita? Ya udah kita mulai memperpanjang sujud. Karena di negeri barat sudah ada seorang dokter profesor ya, ahli daripada COVID ini mengajarkan kita sujud tapi tangan di sini. Oh gitu. Iya, tangan di sini sampai kemudian kita tahan napas sampai keluarkan asap. Itu katanya imun kamu akan bergerak. Oh iya. Padahal Rasulullah 14 abad yang lalu sudah ngajarin. Apa yang diajarkan sama Rasul? Sujud. Bacalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung ya. Keluar tuh batuknya. Satu kalimat tanpa narik nafas ya. Masya Allah. Maka dilakukan sebanyak 3 kali insya Allah. Kalau dia hanya mengajarkan seperti ini, Rasul mengajarkan 14 abad yang lalu sujud, memperlama sujud. Ya makanya ada sujud taubat namanya. Sujud taubat. Jadi kita minta sama Allah lewat sujud taubat membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Masih panjang juga baca istighfar yang pendek, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Masih panjang juga baca yang pendek, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masih panjang baca yang pendek, astaghfirullahalazim. Masih panjang astagfirullah. Masih panjang ada lagi Ustaz, ada apa innalillahi kan itu. Innalillah. Jadi sujud sambil baca itu diujungkan dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik Abi. Siap. Abi, ini ada pertanyaan terakhir nih Abi. Ya. Ini kalau berdialog sama Abi, tanya jawab sama Abi, ini banyak ilmu yang bakal digali. Insyaallah. Tapi berhubung waktu kita ini pendek, Bi. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bang Wawan. Ya. Abi, yang tidak habis pikir nih sama Bang Wawan, mungkin ada juga yang berpikirannya sama dengan Bang Wawan. Ini masalah corona belum selesai, belum tuntas. Tapi ada lagi menimbulkan masalah baru yang mengatakan dakwah itu radikal. Oke. Dakwah itu menimbulkan kontroversi yang membuat orang menjadi tidak sefaham, yang meracuni pikiran masyarakat. Ini bagaimana, Bi? Sehingga dampaknya adalah setelah kata-kata radikal tadi, banyak ulama kita yang kayak tadi kita bahas nih, dibacok lagi sholat, imam dibunuh, dan satu lagi terakhir kemarin Syekh Ali Jaber lagi tablik akbar ya di Lampung, ditikam orang. Dan yang naasnya, Bi, sang penikam itu rata-rata divonis gila, Bi. Tapi setelah ditelusuri bukan orang gila, Bi, gitu. Makanya Covid nggak hilang-hilang, Corona nggak hilang-hilang. Karena ada kalam yang kedua, orang beriman itu bukan semakin naik imannya, semakin turun. Karena apa yang terjadi, Allah bilang ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, kalau musibah ini mau kuhancurkan, mau kuhilangkan, berimanlah engkau, bertakutlah engkau, tambah dan pekatlah engkau, dan berkatalah engkau yang baik-baik. Orang sudah stres ditambah stres. Iya, itu dia yang habis pikir. Bu, dijaga setiap ucapan yang keluar. Oh Ustaz, itu cuma lidah saya Ustaz, hati saya maksudnya baik. Lidah lebih tajam dari sembilu. Dikemplang ya. Jadi mohon maaf, lidah itu apa yang keluar dari lisan kita itu gambaran isi hati. Isi hati, Masya Allah. Maka kata Allah wa qulu qawlan sadida, maka hendaklah engkau berkata yang baik-baik dan yang benar-benar. Jangan menambah resah masyarakat. Ada pula kalam, mohon maaf lahir batin, bahwa orang-orang radikal itu bersumber dari orang yang pintar bahasa Arab dan baca Quran. Ahli Jabar hafil Quran, ahli Jabar bahasa Arab, guru kita, ulama kita ini jadi diserang. Maka diserang. La ilaha illallah. Ini kan menimbulkan pesantren-pesantren bakal besok-besok bisa diserang orang juga. Bisa diserang ya, Mas. Iya, bahkan orang-orang tua ragu masukkan anak-anak ke pesantren. Jangan ragu. Itu omongan orang yang nggak benar. Omongan orang yang sudah mulai munafik, omongan orang yang sudah nggak paham dia sebenarnya di bidang tersebut, tapi dia paksa-paksakan supaya bisa dapat jabatan, penting dunianya dapat. Auzubillah min dzalik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah bilang lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau mau dapat berkah, kalau kau mau aku berikan kebaikan, kalau kau mau Covid ini kuhancurkan, kuhilangkan, maka hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar. Ini orang-orang yang benar ini nih lagi dimusuhi, lagi dihancurkan, lagi dijauhkan. Satu Al-Mukarram Al-Habib Rizik Syihab, satu lagi Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA. Betul sekali. Dan kemudian yang ketiga adalah Ustaz Adi Hidayat. Ini orang-orang benar nih, Tengku Zulkarnain, ya kan? Ustaz Zulkifli Zulkifli Ali MA. Ini luar biasa. Masya Allah. Ya, orang-orang yang berdakwah begitu dahsyat dan luar biasanya. Dan bahkan mereka bertentangan dengan pemerintah karena demi menegakkan kebenaran. Kan begitu. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka falyughayyir wa bilisan, maka rubahlah falyughayyir wa biyadihi, rubahlah dengan tangan. Tangan itu tanda tangan. Nah, ada yang sangkut tanda tangan kecuali Anies, PSBB, mantap kan? Iya, betul. Gubernur Indonesia. Salah, Gubernur Jakarta. Kemudian apa lagi? Wa illam yastatik, apabila engkau tidak sanggup, fal yughayyir fa bilisan. Nah, inilah dia yang lewat lisan. Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, subhanallah.
Ya, luar biasa. Kita harus bersama orang benar. Selagi ada orang benar, Allah jauhkan kita dari musibah. Pekanbaru, andaikan Ustaz Somad tak ada lagi atau pindah sempat ke Medan, ini harusnya nih pemerintah Pekanbaru nih melirik ini nih. Kenapa Ustaz Somad sempat ditawari oleh Gubernur Sumatera Utara, disiapkan lahan yang begitu besar, dan akhirnya Ustaz Somad pindah ke sana. Kita kehilangan ulama. Ulama harusnya diperhatikan. Tapi alhamdulillah, pecinta-pecinta Ustaz Somad, termasuk Abi sendiri, kemarin alhamdulillah berkumpul ya, membuat sebuah gagasan bagaimana Ustaz Somad punya tempat di sini nanti. Seperti Azikra, seperti Agim. Akhirnya Ustaz Somad tidak keluar lagi, dan Pekanbaru makin berkah. Coba bayangkan orang datang berbondong-bondong dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Utara, dari Jakarta. Artis-artis Jakarta datang, kemudian ikut acara tabligh akbar. Rame nggak? Ekonomi Pekanbaru naik nggak? Naik. Pedagang-pedagang kecil yang jual-jual syar'i itu bisa laku nggak? Betul laku. Kemudian hotel-hotel penuh nggak? Iya betul. Tapi sayang, pemerintah kita Pekanbaru nggak sampai ke situ. Ya, Masya Allah. Ya, makanya ini mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, yuk kita perhatikan Ustaz Abdul Somad. Kita siapkan sebuah lahan yang luar biasa. Kita jaga, kita sayang. Iya betul. Jadikan itu mohon maaf aset. Pemerintah Pekanbaru. Guru besar ya, ulama. Bukan lagi masalah ulama atau ustadz lokal, tapi udah internasional. Beliau juga terkenal di negeri Arab sana. Maka oleh sebab itu lihat, cucunya Imam Maliki ya Syekh Syahid Ahmad bin Muhammad bin Malik memberikan, menghormati betul-betul Ustaz Somad. Mata Abi sendiri yang jadi saksi. Waktu beliau umrah bersama Cahaya Hati, kita bawa beliau ke sana karena dapat telepon dari asistennya, Ustaz bisa bawa Ustaz Somad ke sini insyaallah. Alhamdulillah kata beliau. Disambut dengan salawat, disambut dengan seperti Nabi disambut di di kota Madinah, di Kuba kan. Kemudian habis itu dikasihkan sorban warna hijau, dililitin seperti Pangeran Diponegoro. Luar biasa. Padahal ada banyak ulama di sana. Ada Ustadz Dery. Kemudian ada Habib juga ada. Ya, Habib, ya kan. Tapi Ustaz Somad yang didahulukan oleh Syekh Syahid. Masya Allah. Cucunya Imam Maliki, itulah kawan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Wa kunu ma'as shadiqin, kita harus bersama orang-orang yang benar ya, yang menegakkan tali kebenaran. Kemudian fa illam yastati falyughayyiru fa biqalbikum. Apabila kau enggak bisa rubah dengan tangan, dengan mulut, maka dengan hati. Maksudnya apa? Berdoalah kita agar segera masalah ini cepat berlalu. Ya, virus-virus kemudian wabah, kemudian apalagi yaitu fitnah ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik, pemimpin yang kalamnya baik, pemimpin yang hatinya baik, pemimpin yang tutur katanya baik, tidak menimbulkan fitnah, tidak bikin huru-hara, dan tidak membuat masyarakat menjadi resah dan menjadi bingung. Ya, betul. Nah, seperti itu. Karena obat hati itu salah satunya berkumpullah dengan orang-orang soleh. Betul. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang fasih, ya seperti itulah. Nah, itu seperti itu. Maka saat ini yang terakhir yang harus kita lakukan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wala tamutunna wattaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya orang-orang yang beriman, berdekatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati dalam keadaan kafir kecuali dalam keadaan muslim. Karena banyak orang-orang soleh matinya kafir. Maka hati-hati ketika kena Covid ini, banyak ujian. Ketika kita tidak sabar, dirayu oleh iblis suruh nyembah dia agar dia bisa menyembuhkan, padahal bohong, kita terjebak. Akhirnya kita mati dalam keadaan kafir. Seperti siapa tuh yang ahli doa? Ma'an bin Ba'uro. Itu dia. Tapi seperti itulah pengawan gambaran. Baik Abi, terima kasih Abi. Sama-sama Bang. Jawaban Abi sangat diplomatis, insyaallah sangat bermanfaat, arahnya tepat. Mudah-mudahan para jemaah yang menyaksikan video kita ini di channel YouTube kita ini menjadi
mendapatkan penerangan Amin yang ya dapat Rabbal diterima Alamin. di hatinya masing-masing. Amin ya Allah.